Yan sininta tenani ane pamia utah tenani ane saguan dirito ilile ane masuatan mabarak. Lene gandah na tabilo maran nune yo na nalaku memon nile patulum bua ore ngisa lagi sisa yo na kasisaan na baon ni kunombo na yo na ampu mamalaku kompa pualata ya jadi gambasa misa gambasa enggak ide kejadian ada nyanggu iya. Kamu lihat dulu, kamu enggak. Tadi ke pasar aku bawa aku pembuka saya tadi kita siaga baleta ya na terima sebu maka terlalu 10 sebu na lahat ni na tengala ni bicara bajoe tadi udahlah aku pada akhir timbal akhir buka kumpa ni buka timbal aku dah aku timbal siawa ke sore na 10 sebu kat tu sebu ni saya malam 10 nasa balik nasa 70 lina nanti kita sabu di dia nangkun ya dia nanda aku sini tu sini ini buah aku ni kada kedua empat aku nak makan tu ah tinampan dia itu dari itu timbal wah Jadi Makodo sekarang ya paling lama lah 2 jam tinggal di rumah baru dia jalan lagi untuk mencari untuk kehidupannya. Karena kita istilahnya seperti Makodo bukan lagi cerita, bisa mau dilihat sendiri bisa tentang untuk masalah Makodo. Tega nih. Tadi dulu kue.
ngalai. Duanya kumpul ke sini, ngoyak, balik, lepang mai, tak aja ki. Ngalat ni bagai iruan sini dua kau dah, 30 sabu, tapi tu sabu malah iya. Tadi kini sini an sini, karena mau lahir kok, kini ne, tadi ni ata pitu sabu, ni ata 10 pitu, ni ata 15, ni ata 10 sabu. Iya ruang kahna. Dari masa 10 sabu virus ini beli tedangnya mah pasar. Tapi itu sabu udah bila rata. Itu sabu kok bila rata ke bakalan dikina. Batang 3 obat tiduran na langsung purek ke pasar. Pembelian daya. Setelah daya tumuna 2 ayam pokok di laut mami daya. Terus impo purek kada ke pasar paling pembelian daya na. Balik lah kana. Balik bu, sorry. Wajah ni alas ko. Cuma lupa mau alas. 10 sabu. Balik bu. Saya pun nak balik. 10 2 orang pasal 10 sabu. Mendek pak mau ajak kak. 10 5 baru kata dah tu. Harus saya balik dah. Saya makan lu harus nuna. Habis na. Dalam mandi sorry. Mana rindu begitu lama. Satu bulan di badan terhantar. Putuskan pinggam kabar nyawa. Saya menyanyi di bukan pujian. Hanya kukaran di dalam hati. Masalah iko-ikonya cuma hanya makodok. Cuma hanya makodok. Apalagi seperti makodok itu Kang, untuk masalah cerita-cerita, untuk masalah dulu Kang, bisa istilahnya dia tahu. Jadi apapun kita mau anukan sama makodok kan bisa. Dia mundi na Belanda. Nipo, rumbulan kamu. 10 tahun nak, ya 10 nak tahu. Iko-iko adalah tradisi lisan orang Bajo yang dihadirkan sebagai sarana untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Bajo. Di samping itu, iko-iko berfungsi sebagai alat untuk merekam kejadian-kejadian yang pernah ikut mewarnai perjalanan kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi dan sekitarnya ketika budaya menulis belum dikenal oleh orang-orang Bajo. Iko-iko merupakan salah satu cara bagi orang Bajo untuk mentransformasikan pengetahuan, pengalaman, kisah-kisah kepahlawanan, dan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Niat nih gini. Bunana kita di Papua Lata Nabi Muhammad sini isina boy maranu ne na amumbu iru mayo na kungi mapalaw niat ni kamu kita isi boy kali dah ada nani ni sini sini ta tenani ni pamiau ta tenani ni saguan diri ilile. Ada pakai memang kita senang nasi bersama. Lagu iko urung. Bom Melayuna adalah sejarah, no? Sejarah. Bom Melayuna. Ini para iko. Ini terjadi pada dahulu. Masam memang kita itu maliro tu. Dia ni alana le hato dah udah.
Iko-iko. Ini sejarah Tanjung. Ini sejarah ke Lumang. Jadi nenek iko di kelongan ini aku Iya. tuaga biasa, tuaga pindah pergi kelongan ini. Tarin nenek ikut tarin dia kelongan nih. Kau makko ni paja nih. Aduh. Bajani. Ya paja nih. Tak kali aja Pak polisi. Cuma itu nyanyi orang dulu. Orang dulu ini Pak. Itu tujuannya itu iko-iko. Kalau pergi mencari Ya iko nih. sampai di rumah menangis anaknya dan Iko-iko. masih hidup. Mencari kelongan nih. Mencari. Ya balik nih ya agak nih. Sayangnya, tidak banyak orang yang dianugerahi kemampuan untuk menuturkan iko-iko. Salah seorang yang saya kenal dengan baik sebagai seorang penutur iko-iko adalah Mak Koda yang tinggal di Boipinang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ya. Sama guru kita mau iko-iko. Siapa guru aku? Sendiri saya Pak. Ya kan itu motorio loh. Dari mama. Dari mama, dari nenek-nenek orang tua. Orang tua orang dahulu Pak. 10 tahun lu dapat. Torio loh. Nenek-nenek. Terus itu kita hafal. Ya sudah hafal Pak. Bagaimana Bukan begini. Saya Pak tidak ada sekolah aku tidak ada. Peko ke cara tam apa le role. Ya dari sana. Nama lampe. Elok nami puang ini. Makro. Ya elok nami puang. Indah baju napor, ini kono ya kapaka tapa, nari pangu, ini kono alembu hadagu, indah baju. Elok dia Itu apa? Yang itu. Kalau kata kacece lele itu toh, itu kasihan sama perempuan itu toh. Aduh kasihan gitu. Iya, aduh kasihan sama perempuan itu. Dinda baca, kalau Dinda itu kan perempuan Pak. Toh. Nah, gitu. Kemudian tadi toh kan itu masih ada Pak toh. Nah di Panguju toh, kasapa toh. Itu bahasanya itu toh mulai dari start itu. Untuk apa namanya di Panguju. Kalau di Panguju itu toh Bahasa Bugisnya apa? bahasa Bugisnya di Panguju, bahasa di Panguju. Nah, berarti mau berangkat toh? Kasihan dia karena mau berangkat. Iya, mau berangkat ke Sapa. Kalau pas Sapa itu rek Pak toh? Iya. Seperti contoh tuh di pulau bukan pulau. Itu Sapa itu toh tidak ada pulaunya, tidak ada pohon kayunya tuh tidak ada. Pulau yang tidak ada anunya, pulau karang. Oh ya karang saja Pak toh, dan ada pasir putihnya. Iya. Itu kalau bilang ke Sapa toh. Ini jadi dua atau panggil. Selain Mak Koda, ada lagi salah seorang penutur iko-iko. Beliau adalah Mak Ati. Udah nikah kok itu. Makata na ako pahading, adi pahading. Ini setiap tim bidah madiri badu madiri. Dia selaku orang tua di sini sangat banyak membantu masyarakat di sini, terutama tentang pelaksanaan adat-adat suku Bajo ini. Ini ko na ada wala mongge ko dua itiba. Yang jelasnya, tradisi lisan iko-iko adalah tradisi lisan yang agung dan melahirkan karya-karya agung dan merupakan tugas para peneliti atau researcher untuk meneliti keagungannya. Dan diharapkan suatu hari nanti nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi lisan iko-iko dapat direaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat secara formal diajarkan dalam dunia pendidikan.
Dan sekali lagi merupakan tugas para peneliti dan tugas kita semua untuk merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lisan iko-iko. Aku ini anu kiri ya, airannya. Aku dulu lontara. Ada lontara aku di anu itu. Kau bayar nak? Pokok jadi Ada beberapa lontara tentang suku Bajo itu yang buat dari oleh orang Bugis, dan orang Bugis itu pikir mereka semua asal dari Lu dan Kelopo. Tapi yang penting tentang sejarah Bajo itu, semua suku Bajo di mana-mana di Indonesia punya hubungan yang sangat kuat dengan kerajaan-kerajaan di mana-mana, di Buton, di Sulawesi Selatan, Bajoe, dan juga di Goa, sama di Maluku, Ternate, sampai di mana-mana. Tapi sejarah itu belum jelas karena tidak banyak orang yang peneliti itu. Ye, matu nenek nak lampe sungai. Ye. Ura kaki main gigong kena pura. Ye lo rekam mata matu ditaruh kemari pai tamana ngepota. Ya. Tahu baju eh. Iya. Kedari olo engka. Ya. Macam itu. Ya. Tidak makanja nako engka elo mak guru. Ya. Tahu baju elo mak guru. Iya, guru ko. Napa elo magi mencaji guru tu? Elo magi mengajar tu? Ba. Oh elo mai iko wajar iko dia ajak nak. Kali ngamana orang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi tradisi lisan iko-iko, antara lain dengan mendokumentasikan iko-iko dan diperlihatkan kembali kepada komunitas suku Bajo itu sendiri, khususnya kepada anak-anak muda, ya, khususnya kepada anak-anak yang mungkin sudah jarang melihat Mak Kodok dan Mak Ati menuturkan iko-iko. Iko kalau lalampi Jarman sapi cinta nu lama nu polita gugor kau 1, 2, 3. Saya saja mau belajar. Nah, sebenarnya ini salah satu warisan kita yang hilang di kampung kita sini. Yang anak-anak muda mungkin terlupa atau orang tua yang lupa mewariskannya, ya. Padahal di sini proses kita berkomunikasi orang tua ke anak-anak, ya. Nah, mungkin salah satu mungkin yang mungkin bisa kami bantu merekamnya dan menitipkannya ke teman-teman. Upaya lain adalah dan menjadikan iko-iko sebagai salah satu bahan ajar yang diajarkan di sekolah-sekolah pada pelajaran muatan lokal. Ya, harapannya adalah ketika iko-iko dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah, dia akan menjadi bagian dari dunia pendidikan dan iko-iko diajarkan secara formal di sekolah-sekolah. Ketentuan dan nanti Jadi ini saja bebas kalau dia ini naskahnya kapanpun dia misalnya waktu terjadi ada sebuah peristiwa yang mereka ingin abadikan peristiwa itu supaya tidak dilupakan oleh orang Bajo itu dimasukkan dalam iko-iko. Ya. Makanya banyak kisah di dalamnya, termasuk kisah pertemuan antara putri Papu misalnya ketika dia terdampar di kerajaan Goa kan, kemudian dipelihara menjadi akhirnya menjadi permaisuri salah satu raja di Kalok Goa kan, itu diceritakan semua. Padahal itu sejarah. Buaya timbul disangka mati. Untuk mencapai budaya ini masuk di dalam kurikulum di dalam pendidikan, terutama di sekolah-sekolah pesisir seperti SD Negeri 1 Hakatotobu, SD Negeri 1 Tambea, dan SD Negeri 1 Dawi-Dawi atau SD Terapung, adalah di situ mayoritas penduduknya terdiri pada orang-orang Bajo. Selama ini orang-orang Bajo merasa tertinggal dengan dunia yang lain. Selama ini orang-orang Bajo belum terbuka masalah kependidikan, sehingga masyarakat orang Bajo masih mementingkan
mencari uang di laut dengan mencari ikan daripada anak-anaknya disuruh untuk masuk di dalam sekolah secara resmi. Sehingga alhamdulillah dari media kita mensponsori dan mengangkat orang-orang Bajo untuk lebih terbuka tentang masalah pendidikan, sehingga secara bertahap, secara pelan-pelan dari media kita masuk ke masyarakat orang Bajo untuk menyadarkan bahwa pendidikan itu jauh lebih utama daripada yang lain. Jangan, itulah masalah kita semua. 3, 4, 5. No. Harapan saya ke depannya untuk adat suku Bajo agar bisa lebih berkembang.